meraih amal yang dawam, orang itu akan dipastikan meraih husnul khatimah. Karena dawam. Ya tadi kawan. Antum bayangkan, orang yang terbiasa baca Quran tiap hari, berarti kalau meninggal di hari itu berarti habis baca Al-Quran. Orang yang terbiasa ke masjid sehari semalam 5 kali ke masjid, berarti meninggalnya di antara itu. Imma sebelum ke masjid, pulang masjid, sebelum masjid, pulang masjid, sebelum masjid, pulang masjid. Meninggal di sekitar itu. Apalagi terbiasa puasa, mungkin puasa Daud, mungkin puasa sunnah Senin Kamis, berarti bisa jadi meninggal pada saat sedang puasa. Luar biasa juga. Makanya wasiat yang sangat penting dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbadi Al-Badr hafizahullah, ketika beliau mensyarahkan salah satu hadis di Sunan Abu Dawud, beliau mengatakan tentang dawam amalan. Perhatikan ucapan beliau, saya bacakan. Wal mudawamatu 'ala syai' walau kana qalilan. Dan mendawamkan amal walaupun sedikit, maka yakunul insanu 'ala silatin bil daiman. Berarti seorang senantiasa terus berhubungan dengan Allah. Walaupun sedikit kan jemaah. Ketika amalan dawam, berarti seorang hamba terus berhubungan dengan Allah. Li'annal maut idza ja'ahu ya'tihi wa mulazimun lil ibadah. Karena bisa jadi kematian itu datang sementara dia sedang terus continue beribadah, walau kana qalila, walaupun ibadahnya sedikit, berarti mati dalam keadaan beribadah. Ama idza nasyata fi badil ahyan, adapun orang yang ibadahnya belang betong, adapun orang yang ibadahnya semangat dalam satu keadaan, namun tidak di keadaan yang lain, belang betong, agar semangat ibadah, agar sangat matara mumul kan ibadahnya. Kedatang sang hekna. Maka nanti akan kita bahas. Ustaz, terus bagaimana kiatnya? Oke, nanti dibahas. Setelah ini insyaallah. Bagaimana kiatnya? Namun datang sang hekna kumaha caranya? Nanti dibahas insyaallah. Maka perhatikan ya, faqad yatihil mautu wa huwa fi waqtil iman. Karena bisa jadi kematian datang, namun ternyata di giliran waktu dia sedang tidak ibadah. Itu cuma karena ibadahnya kan belang betong. Giliran sedang ibadah maut tidak datang, kematian enggak datang. Datang kematian saat sedang tidak ibadahnya. Tapi kalau ibadah terus, mati mau datang kapanpun kita sudah siap. Jelas semua. Maka walihada qila li Bashir al-Habib, terus beliau membawakan perkataan Bishr al-Habib tadi. In aqwaman yajtahidun fi Ramadan, orang yang semangat ibadah hanya bulan Ramadan, namun ketika keluar Ramadan taraku, mereka meninggalkan amal. Maka Bishr al-Habib mengatakan bisal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh buruk hina satu kaum yang tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Jelas para ikhwan? Nah, sekarang apa kiat? Bahasan kita terakhir, apa kiat agar kita bisa istiqamah? Ini bahasan inti kita. Apa kiat agar bisa istiqamah? Bisa dawam dalam kita beribadah, khususnya setelah Ramadan ini. Maka yang pertama ikhwan, al-iktsaru minad du'a an yarzuqana Allah al-istiqamah. Memperbanyak doa agar Allah memberikan keistiqomahan. Di antara doa yang diajarkan Nabi para ikhwan adalah ya muqallibah, ya musarrifah al-qulub. Ada dua lafaz ya. Ya musarrifah al-qulub, ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Itu yang satu. Yang kedua, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Perbanyak doa agar diistiqomahkan. Karena para ikhwan, istiqomah adalah perkara yang paling berat. Maka kita sangat butuh kepada pertolongan Allah. Yang berat itu istiqomah. Makanya ayat yang membuat Nabi Muhammad beruban, ya ikhwan, ayat yang membuat Nabi SAW beruban karena mikir. Jadi uban itu diantara sebab ubanan karena mikir. Makanya antum yang beruban juga karena mikir. Cuman beda mikir nah, air Rasulullah mikiran ayat berat, ada orang mah mikiran beas. Coba. Ya. Ketika Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, qad syibta, engkau mulai nampak beruban ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Syaibat na'am, syaibatni Hudun wa akhawatuha. Na'am kata Nabi, aku telah berubah. Walaupun uban Nabi enggak banyak, hanya beberapa lembar ubannya Nabi. Enggak banyak. Tapi itulah yang menyebabkan Nabi berubah. Kata Nabi, yang membuat aku berubah adalah surah Hud. Surah Hud dan yang semisalnya. Surah Hud ayat 112. Apa isinya jemaah? Allah memerintahkan Nabi SAW istiqamah. Kata Allah, fastaqim kama umirt. Beristiqamalah wahai Muhammad sebagaimana yang aku perintahkan, kata Allah. Ini ayat yang membuat Nabi berubah berjamaah. Subhanallah. Jadi istiqamah itu berat. Apa makna istiqamah berjamaah? Apa itu istiqamah? Gampangannya dawam. Tapi yang dimaksud yakni istiqamah ai dawamu ta'atillah ta'ala. Dawam dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dawam, continue dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu minta pertolongan kepada Allah karena berat. Karena berat.
Wallahi ya ikhwan, ketika kita bisa dimudahkan Allah beramal, demi Allah semua itu karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan kita. Antum dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa maksiat karena bukan iman antum yang kuat, bukan. Karena Allah yang telah menjaga antum, Allah yang telah melindungi, menolong antum. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan iyyaka na'budu terus wa iyyaka nasta'in. Ini inti dari Al-Qur'an. Inti Al-Qur'an kan di surah Al-Fatihah dan inti Al-Fatihah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Imam Ibnu Qayyim sampai ngarang 3 jilid kitab untuk menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa judul kitabnya? Imam Ibnu Qayyim untuk ngajelaskeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus ngarang 3 kitab, 3 jilid kitab. 3 jilid. Ngajelaskeun iyyaka na'budu tah jeung iyyaka nasta'in hukum. Naon ngaran kitabnya? Madariju As-Salikin, Madarijus Salikin. Perhatikan kata Syekh An-Nasir, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau ketika Allah berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, digandengkan ibadah dengan minta tolong. Ibadah dengan minta tolong. Padahal minta tolong bagian dari ibadah. Kata beliau, wa dzikrul isti'anati ba'da ibadah. Dan disebutkannya isti'anah minta tolong kepada Allah setelah penyebutan ibadah, ma'adu khuliha fiha. Padahal isti'anah bagian dari ibadah. Itu cuma minta tolong itu bagian dari ibadah. Apa hikmahnya? Lihtiyajil 'abdi fi jami' ibadatihi, karena kebutuhan. Karena hamba sangat membutuhkan pada seluruh ibadahnya al-isti'anah billahi ta'ala, pertolongan kepada Allah Ta'ala. Fa innahu in lam yu'nihu Allah, karena siapa orang yang tidak ditolong oleh Allah, lam yasulahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wa ijtinabit nawafil. Maka tidak akan terhasilkan, tidak akan tercapai yang dia maksud dari menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Jadi kita bisa menjalankan perintah Allah karena pertolongan Allah. Kita bisa menjauhi larangan Allah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hayya 'alas shalah, apa jawaban kita, ikhwan? La haula wala quwwata illa billah. Semuanya karena daya, semuanya karena pertolongan Allah. Kami tidak punya daya, kekuatan, kecuali hanya pertolongan dari Allah. Jadi kalau hayya 'alas shalah tidak, oke siap, siap ya Allah. Tidak. Hayya 'alas shalah tidak mengatakan na'am, kau siap lah. Tapi hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah. Jadi doa. Terus termasuk juga Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya, yang kedua, kiat agar kita bisa istiqomah pas Ramadan adalah beramal ibadah itu sesuai kemampuan, jangan ngoyo. Itu para ikhwan. Maksudnya apa, ikhwan? Tadi Anda sampaikan di awal. Kalau sedang semangat, beramallah antum dengan penuh kesemangatan. Salat malam antum sedang semangat, salat ya 11 rakaat. Baca Quran, sedang semangat baca ya 1 juz. Namun ketika datang, namanya iman kita ini bukan seperti iman malaikat, ya. Kata Nabi itu iman yang normal. Iman antum turun naik itu normal. Saatan ya Hanzalah, kata Nabi kepada Hanzalah. Jadi ceritanya Hanzalah itu kalau sedang di majlisnya Nabi, itu Masya Allah, ya. Surga itu kayak di depan mata. Jika hareupeun surga teh, lamun sedang di depan Nabi. Tapi balik ke imah, bercengkrama dengan anak istri, dah pohok anu jeung tadi jeung Nabi dah. Lupa saja sama akhirat itu. Don iman itu turun. Lalu dia berpikiran, ini kayaknya kemunafikan ini. Lalu dia datang. Dia ingin nanya kepada Nabi. Di jalan ketemu Umar. Alhamdulillah, kamu kemana? Kata Alhamdulillah, saya mau lapor kepada Nabi. Karena saya itu iman, kalau di depan Nabi kok kayak surga di hadapan kita. Tapi kalau sudah pulang ke rumah istri kita, bercengkrama dengan anak istri kita, iman kita lemah. Ya sama. Sarua kuring dia cek Umar. Ayo tanya. Maka apa kata Nabi? Normal itu. Normal saatan. Karena kalian bukan malaikat yang imannya stabil. Iman kita turun naik, ikhwan. Nah, ibadah pun ketika semangat antum ibadah. Ketika antum futur, ketika antum lemah, iman antum kurang, ketika antum malas, datang penyakit sanghek, datang bosan, maka tetap beramal walaupun kurangi apanya? Kurangi porsinya, ya kawan. Kersanghek salat malam, kersanghek salat 3 rakaat. Tidur bisa mungkin sholat sorokat. Sorokat yang sanggup apiraku itu cuma sorokat. Toi Ustaz, sanggup sok bari diuk. Boleh tidak sholat sunnah sambil duduk walaupun mampu berdiri? Boleh, pahalanya separuh. Lumayan di matan hantu. Separuh ada itu. Subhanallah, enggak mampu antum sambil duduk sholat. Makanya kalau urusan ibadah-ibadah sunnah oleh Allah itu diperingan. Kalau ibadah sunnah yang ikhwan sholat sunnah boleh antum sedang sabar, boleh. Duduk di atas kendaraan walaupun antum mampu turun. Tapi salat wajib tidak sah antum salat di atas kendaraan.
Sholat wajib tidak sah di atas pesawat. Sholat wajib tidak sah di atas bis, di atas kereta. Sholat wajib tidak sah di atas kendaraan. Kalau antum mampu turun. Kecuali kalau tidak mampu boleh karena terpaksa. Tapi sholat sunnah hatta di mobil sendiri, mobil pribadi, sholat sunnah ya kan, sholat tahajud, antum sholat malam, antum punya sopir antum nyetir, antum duduk di sebelahnya sopir, antum sholat malam, atau antum sedang naik bis, naik kereta, misalnya antum sholat malam, bebas. Karena sholat malam dimudahkan. Atau sholat sunnah yang sunnah dimudahkan. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tetap kontinu ibadah kepada Allah. Ini mudah. Sholat sunnah itu sambil jalan boleh. Kalau sedang safar, sholat boleh. Nah ini, kecuali sholat wajib. Nabi tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Harus turun. Kalau antum maka tidak sah sholat wajib antum di atas kendaraan pribadi. Kecuali memang hatta turun pun antum tidak bisa. Turun pun antum tidak bisa misalnya. Di kendaraan pribadi itu terpaksa. Mungkin dalam kondisi apa perjalanan. Dan tidak mungkin antum juga turun. Tidak mungkin. Waktu juga akan keburu habis. Seperti antum di Jakarta, macet dalam keadaan macet, kesana kemari, kiri kanan, depan, belakang, sudah sempit semua, tidak bisa. Waktu sholat mau habis, bagaimana lagi? Antum sholat di atas kendaraan antum sendiri. Tapi kalau mampu antum turun, menepi, turun. Kalau mampu. Baik. Mana dasarnya para ikhwan? Beramalah sesuai dengan kemampuan, jangan ngoyo supaya kita tetap bisa continue beramal. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, ya ayuhan nas, alaikum minal a'mal ma tutiqun. Wahai manusia, beramalah kalian sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah la yamillu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah merasa bosan, justru kalian sendiri yang akan bosan. Beramal, pokoknya saya harus 11 rakaat. Kalau enggak 11 saya enggak sholat. Salah. Sholat ya walaupun 7 rakaat. Sholat walaupun 5 rakaat. Sholat. Mungkin witir 3 rakaat, sholat malam 2 rakaat. Witir 1 rakaat, sholat malam 2 rakaat, 3 rakaat selesai. Baca Al-Qur'an. Tapi yang ketiga ya kawan, banyak membaca sirah para salafus saleh dalam mendawamkan amalan. Karena kita akan termotivasi mereka. Ini mereka itu luar biasa. Ada hadis yang sangat menakjubkan di antara beberapa hadis-hadis yang kita akan baca. Yang pertama para ikhwan, tentang kisah Ali bin Abi Thalib. Ceritanya Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi yang mulia, istri Ali bin Abi Thalib berarti. Itu kalau dalam kehidupan rumah tangganya, Fatimah itu nimba air sendiri, mengadon adonan tepung sendiri, ya Pak, sampai tangannya itu rusak istilahnya. Maka Ali pun kasihan, putri Nabi demikian, bagaimana bekerja dalam mengerjakan rumah tangganya. Lalu Ali menyarankan kepada Fatimah, ketika Rasul itu mendapatkan banyak harta rampasan peperangan, ada budak-budak yang sebagai rampasan peperangan. Lalu kata Ali kepada Fatimah, ya Fatimah, cobalah kau minta kepada ayahmu, kepada Rasulullah, mudah untuk bisa membantumu dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Maka Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat itu Nabi sedang tidak ada di rumah. Yang ada hanya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Fatimah, sampaikan kepada Rasulullah kalau saya memerlukan khadim, pembantu pelayan, memerlukan budak dari Rasulullah. Baik. Ketika Rasul datang disampaikan oleh Aisyah bahwa Fatimah butuh pelayan untuk membantu pekerjaan dalam rumah tangganya. Apa yang dilakukan Nabi berjamaah? Ternyata Nabi lihat bagaimana cara Nabi mendidik. Nabi tidak langsung, oh yes nasi kamu ambil mau 7 mau 10 ambil. Tidak. Tapi Nabi di malam-malam datang, diketuknya pintu rumah Ali, dan saat itu Ali dengan Fatimah sudah beranjak di kumbaringannya mau tidur. Nabi datang malam-malam. Kata Nabi, lalu Nabi masuk, Nabi duduk di situ. Lalu Nabi mengatakan, ala adulukum ala ma huwa khairun lakum min khadim. Jadi Nabi, saya tahu kalian tadi membutuhkan pelayan. Lalu kata Nabi, mau tidak? Saya beritahu kalian, saya ajarkan sebuah zikir yang lebih baik dari pelayan sekali. Minta pembantu malah dikasih zikir, coba jemaah. Makanya kata para ulama, zikir ini karena Nabi sebutkan sebagai pengganti pelayan untuk membantu pekerjaan. Zikir ini, kata para ulama, di antara Ibnu Qayyim mengatakan, zikir ini yang diajarkan Nabi kepada Ali nanti adalah zikir untuk suplemen, zikir untuk menambah kekuatan. Karena Nabi kan, Fatimah minta apa jemaah? Minta pelayan untuk membantu pekerjaan yang berat. Lalu Nabi kasih zikir ini, berarti ini pengganti untuk pekerjaan. Makanya kata Nabi apa? Maka idza awaituma ila firasyikuma. Maka kalau kalian mau tidur di pembaringanmu, tidur di pembaringan kalian, akhadtuma madaji'akuma, atau kalian berbaring, maka kata Nabi, maka bertakbirlah kalian 33 kali. Mau tidur.
Wasabiha, dan bertasbihlah kalian salatan wa salasin 33. Wahmada salatan wa salasin, dan bertahmidlah 33. Dalam lafaz yang lain para jemaah takbirnya itu 34. Yani tasbih 33, tahmid 33, takbirnya berapa? 34. Berarti berapa totalnya? 100. Atau ini dalam hadis ini tidak. Jadi 99 semuanya. Kata Nabi, "Fahada khairun lakuma min khadim." Maka zikir ini kalau kalian baca mau tidur, itu lebih baik daripada khadim, lebih baik daripada pelayan. Enggak dikasih pelayan sama Rasulullah. Subhanallah. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul jannah yang pasti dijamin masuk surga. Fatimah radhiyallahu anha. Nah, perhatikan apa kata Ali setelah mendapatkan amalan zikir dari Nabi ini. Kata Ali, "Fama taraktuha ba'du." Saya tidak pernah meninggalkan zikir ini selama-lamanya. Setelah saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap mau tidur, Ali mesti baca ini. Lalu para sahabatnya tanya kepada Ali, "Wala lailatul Siffin? Apakah engkau tidak tinggalkan juga zikir ini mau tidur?" Walaupun ketika perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Perang, terjadi fitnah antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Hatta peperangan Siffin, wahai Ali, engkau enggak pernah tinggalkan zikir ini. Kata Ali, "Wala lailatul Siffin." Iya, saat perang Siffin aku enggak tinggalkan zikir ini. Dalam perang jemaah, mau tidur perang tetap baca ini. Saking apa para jemaah? Saking para sahabat itu kalau mengamalkan sebuah amalan yang datang dari Nabi, dawam. Apalagi zikir yang enteng ringan. Itu contoh kasus. Yang lain para ikhwan, tadi Abu Hurairah. Itu jemaah. Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah untuk salat duha 2 rakaat, untuk puasa 3 hari setiap bulan, dan untuk witir sebelum tidur. Apa kata Abu Hurairah? "Ma taraktuhu mundu sami'tu min Rasulillah." Aku enggak pernah tinggalkan sejak aku mendengar dari Rasulullah. Jangan dibalik. Aku tidak pernah kerjakan sejak aku dengar dari Rasulullah. Makanya kita ini ikhwan, kalau kata Imam Ahmad ya, saya itu kata Imam Ahmad, setiap saya dengar satu hadis dari Nabi, minimal seumur hidup sekali itu itu pernah saya lakukan. Masya Allah. Coba kalau kita kan banyak sekali para ikhwan, banyak amalan-amalan yang kita belum pernah kerjakan, padahal sering dengarnya bolak-balik itu hadis, tapi kita belum pernah melakukannya. Contohnya apa? Contohnya dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta yatafaqullah. Nabi Muhammad SAW senantiasa tidak pernah tinggalkan, senantiasa sampai wafat. Kalau 10 akhir Ramadan beliau i'tikaf, enggak pernah tinggalkan sampai wafat. Enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi sampai wafatnya beliau. Bahkan setelah wafat para istri Nabi pun beritikaf. Setiap kapan jemaah? Setiap 10 akhir Ramadan. Kita mati balik, ya hadis enggak. Wah, sering ada dengan hadis. Tapi kita enggak pernah. Ustaz pernah saya itikaf kapan? Semalam. Hah, eta semalam itu. Iya mah 10 akhir Ramadan dari mulai. Kapan masuknya, kawan? Kapan masuknya? Tanggal 20 Ramadan ba'da maghrib. Masuk. Jadi yang dimaksud Nabi masuk pada sholat fajar ke tempat itikaf, maksudnya ke tendanya. Itu pada subuh. Tapi Nabi masuk masjidnya kapan? Pada maghrib tanggal berapa? Tanggal 20 badal maghrib. Kan itu sudah kalau badal maghrib sudah tanggal berapa? Nah, sudah tanggal 21 berarti. Kapan berakhir? Kapan selesainya? Malam Idul Fitri maghrib. Maghrib malam Idul Fitri. Atau boleh antum langsung keluarnya ke tanah lapang langsung sholat Idul Fitri. Itu itikaf. Itikaf Ustaz apa harus setelah Ramadan? Tidak. Itikaf itu kapanpun. Baik, ikhwan. Itikaf pendapat yang rajih, yang kuat di antara pendapat ulama tentang batas minimal itikaf yang benar bukan 1 menit, bukan 1 jam, bukan 2 jam. Tidak, itu bukan itikaf namanya. Walaupun antum itikaf tidak sah itikaf. Itikaf yang rajih adalah 1 hari atau 1 malam. Seharian pada subuh sampai maghrib. Pada subuh sampai maghrib. Atau yang kedua, pada maghrib sampai sampai subuh. Kalau di akhir Ramadan, kalau antum enggak bisa 10 akhir Ramadan, itikaf di akhir malam pada maghrib sampai subuh. Karena itu dalam rangka menjemput Lailatul Qadar. Imam Ahmad enggak pernah. Pokoknya ada hadis yang saya dengar 1 kali saya harus mengamalkan. Di antara yang beliau praktekkan adalah ketika Nabi membayar bekam, ongkos bekam, Nabi membayar dengan 1 dinar. 1 dinar ya kawan, 4 gram seperempat emas. 1 dinar. Jadi kalau 1 dinar 4 gram seperempat emas, berarti kalau contoh emas 1 gram seberapa? Jadi 700 ya, menurut saya 1 juta lah berarti.
Lamun 1 juta teh berarti sabaraha mah? 4.250.000. Rasulullah mayar bekam sakitu antum pernah tuh? Nah, coba. Imam Ahmad 1 dinar. Dan uang dinar itu sama sekarang pun ya uang dinar segitu. Karena uang emas dinar itu 4 juta. Enggak salah kira sok 2,5 juta itu pernah tuh mayar bekam 2,5 juta. Paling seberapa? Kadang paling sukron akhi saja. Oke, anu ngabekam na dulur sorangan dia cenah berarti kuat. Baik. Jadi para salaf dahulu kalau dengar sesuatu dari Nabi bagaimana berusaha agar dakwah. Yang menarik pada zaman hadis Ummu Habibah. Ummu Habibah istri Nabi. Dia dengar hadis dari Rasulullah. Ummu Habibah. Di mana kata Ummu Habibah, aku mendengar Nabi bersabda, "Man shalla 12 raka'atan." Siapa yang salat 12 rakaat fi yaum wa lailah. Sehari semalam, yakni salat qabliyah ba'diyah, yakni salat rawatib 12 rakaat. Yakni 2 qabla fajr, yakni 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 12 rakaat. Maka disebutkan kata Nabi, "Bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Allah akan bangunkan dengannya untuknya istana di surga. Maka Ummu Habibah istri Nabi ini, Ummu Habibah itu putrinya Abu Sufyan, istri Nabi. Kata beliau, "Fama taraktuhunna." Saya enggak pernah tinggalkan. Mundu sami'tuhunna min Rasulillah SAW. Istri Nabi loh Pak. Istri Nabi Ummu Habibah tidak pernah saya tinggalkan 12 rakaat tersebut sehari malam sejak saya dengar dari Rasulullah SAW. Dan yang menarik di sini, ketika para rawi yang meriwayatkan hadis ini, yang menerima dari Ummu Habibah adalah Ambasah. Ambasah menerima hadis dari Ummu Habibah. Apa kata Ambasah? "Fama taraktuhunna." Aku enggak pernah tinggalkan yakni 12 rakaat ini mundu sami'tu min Ummi Habibah. Saya enggak pernah tinggalkan 12 rakaat sehari semalam ini salat qabliyah ba'diyah sejak saya dengar dari Ummu Habibah. Kata Ambasah. Yang meriwayatkan dari Ambasah adalah Amr bin Aus. Kata Amr bin Aus, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Anbasah." Saya tidak pernah tinggalkan 12 rakaat ini sejak saya dengar dari Anbasah. Yang menerima dari Amr bin Aus adalah Nu'man bin Salim. Apa kata Nu'man bin Salim? Lihat para rawi hadis ini. Kata Nu'man bin Salim, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus." Saya tidak pernah tinggalkan 12 rakaat ini sejak saya dengar dari Amr bin Aus. Demikian. Luar biasa. Maka kalau kita baca kisah-kisah seperti ini, kita akan termotivasi. Dan ini bukan makhluk langka, bukan makhluk aneh-aneh, sahabat. Yang mungkin banyak serba kekurangan di zaman mereka daripada zaman kita sekarang. Yang kita kalau bangun sholat malam, kalau gerah ada AC misalnya. Dulu para sahabat kalau dingin dia kedinginan, kalau panas dia kepanasan. Coba. Masjid gelap mereka. Sekarang masjid kita terang benderang, alhamdulillah. Dengan serba fasilitas yang cukup, alhamdulillah. Rasul kalau sujud sedang sholat malam, Aisyah itu tidur di hadapan beliau. Kalau Nabi sujud, itu Nabi harus menjawil. Nah, itu Noel, menjawil kakinya Aisyah supaya ditekuk kakinya Aisyah sehingga Nabi bisa sujud. Karena kalau tidak ditekuk, Nabi sujud di kakinya Aisyah. Saking apa jemaah? Saking sempitnya kamarnya Nabi SAW. Ketika Nabi bangkit, lalu Aisyah menselujurkan lagi kakinya. Sujud lagi, Nabi Noel deh. Tak menunjukkan Noel itu tebatal tak? Noel tebatal. Ustad meureun eta mah cenah make sarung tangan. Cek saya meureun teu make sarung tangan. Sok pameureun-meureun. Lamun meureun berarti batal pendalilan. Ihtimalat itu namanya. Meureun teh ihtimalat dalam pendalilan. Kemungkinan-kemungkinan. Maka idza waratil ihtimalat batal istidlal. Kalau datang meureun-meureun maka batal pendalilan. Enggak bisa meureun-meureun. Meureun eta mah make kaos tangan, dijawab meureun teu make, sok pilih mana. Mata Aisyah dicium sama Rasulullah, lalu Rasul pergi. Walam dia tawadhu, Nabi tidak wudu lagi. Meureun erek meureun naon deui tara nyium eta dirinya. Meureun make kain, me aku nyium kudu make kain heula nah ngaranna. Lain ge nyium atuh ngaranna. Jelas ya, Pak. Coba eta kamar Nabi siga kitu. Kamar antum sekarang erek main futsal ge cukup dah lega teh kamar antum main, masyaallah. Maka dengan segala kemudahan, mari semangat. Semangat kita dalam beribadah. Baik. Cukup jemaah? Hah? Baik. Cukup insyaallah. Mangga pamiyaya soal jawab dugi ka 11. Hah? Atau 10 menit atau kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Silakan kalau ada pertanyaan enggak? Ya, betul. Itu bahkan terjadi di zaman Nabi, bahkan Nabi sendiri.
Makanya Nabi SAW terkadang ketika ada tamu sehingga Nabi tidak sempat qobliyah misalnya, maka Nabi qobliyah di depan seperti setelah ba'diyah. Jadi misalnya qobliyah zuhur antum belum sempat dan antum sudah terbiasa, cuman ketika itu ada tamu sehingga nggak sempat, masjid sudah qomat. Sementara kalau qomat sudah tidak boleh sholat sunnah. Idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Kalau dikumandangkan iqamah maka tidak boleh lagi ada sholat kecuali sholat fardu. Nggak boleh, antum harus batalkan. Nah mungkin antum nggak sempat qobliyah, maka antum qobliyahnya kapan? Qobliyahnya nanti pada sholat zuhur. Pada sholat zuhur qobliyah dulu berapa 4 rakaat, lalu nanti antum badiah lagi. Setelah itu berapa? 2 rakaat. Berarti berapa totalnya semuanya? 6 rakaat. Dua-dua caranya. 2 6 rakaat. Termasuk para ikhwan qobliyah subuh yang antum terluput, maka melakukan qobliyah subuh yang mengkodok qobliyah subuh ada 2 cara. Satu, boleh langsung setelah sholat subuh. Itu terjadi di zaman sahabat. Ketika Nabi SAW melihat ada sahabat jangan langsung sholat. Kata Nabi, kamu sholat subuh 4 rakaat. Kata Nabi, belum ya. Tadi ya Rasul saya belum qobliyah. Nabi terdiam. Pasal kata Nabi SAW. Nabi terdiam ketika sahabat mengatakan tadi saya belum qobliyah subuh. Ketika Nabi, kamu sholat subuh 4 rakaat. Jadi sangkanya maksud Nabi kok ada sholat lagi setelah sholat subuh, sholat apa? Karena tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Tapi dibolehkan ketika mengqadha sholat qobliyah yang belum terlangsungkan. Atau boleh yang kedua antum pilih. Kapan? Setelah syuruk terbit matahari sekitar 15 menit, jadi sudah masuk di sholat yang dibolehkan, bukan waktu terlarang. Tapi, perhatikan, ini pilihan, boleh antara waktu pada sholat langsung atau nunggu sampai waktu syuruk. Dan Syekh bin Baz mengatakan, disesuaikan dengan kelapangan antum. Kalau antum menjamin pasti bisa pada syuruk, lakukan pada syuruk, afdal. Tapi kalau kesulitan nanti antum sibuk mau kerja ke kantor dan semisal atau kerja ke tempat kerja antum sehingga tidak mungkin nunggu sampai syuruk, maka langsung sholat setelah sholat subuh juga diperbolehkan. Jelas semua? Maka kita tidak boleh langsung main tegur-tegur, tapi harus tanya. Mungkin ikhwan ini memang sholat apa? Qobliyah subuh. Jelasnya? Tapi syaratnya itu tadi, qobliyah atau ba'diyah atau sholat sunnah yang boleh diqadha kalau sudah terbiasa.